Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Untuk kelas 2 kita lanjut materinya yang kemarin. Materi yang kemarin itu kalau nggak salah itu tentang alat bantu fotografi. Nah, materi yang akan saya sampaikan untuk sekarang itu tentang tata cahaya, tentang tata cahaya fotografi. Karena fotografi nggak akan lepas dari yang namanya pencahayaan. Gitu. Nah, sebelumnya kemarin juga udah disampaikan tentang alat bantu fotografi yang berhubungan dengan cahaya itu ada banyak ya, dimulai dari flash eksternal sampai sampai perangkat lainnya kayak honeycomb dan snot itu berfungsi untuk alat bantu pencahayaan juga. Itu diharapkan kalian udah tahu banget tentang alat bantunya. Itu kalau prakteknya belum ya, nanti mungkin kita bisa praktek kalau sudah waktunya. Nah, untuk tata cahaya fotografi sebenarnya nggak ada slide-nya, di sini cuma ada PDF, tapi supaya kalian paham mungkin di sini ada beberapa contoh sebelum ngejelasin cahaya. Nah, di sini ada istilahnya hard light atau soft light gitu. Nah, kalau di dunia fotografi itu ada istilahnya itu cahaya yang lembut, juga ada cahaya yang kasar gitu ya, yang keras. Ada tukang bakso lewat ya. Nah, untuk cahaya lembut atau cahaya keras mungkin untuk ngebedainnya ya. Soalnya nanti kenapa sih kita harus tahu di cahaya itu ada cahaya yang lembut sama yang keras, karena kita itu harus berusaha membuat kedua cahaya ini lebih seimbang nantinya gitu. Apakah cahaya yang hard, yang keras yang bagus, atau cahaya yang soft gitu yang bagus itu. Nah, untuk contohnya ini ada beberapa gambar. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini ada dua gambar, gambar yang kanan kiri ini berbeda banget ya, tapi dengan model yang sama. Kalau kita lihat foto yang ini, yang kiri, kita lihat pencahayaannya itu tidak teratur. Kalau kita lihat di dahinya, di sini ada bagian yang terlalu terang, sedangkan ada bagian yang sedikit tidak terkena cahaya ya. Jadi warnanya masih kelihatan, tapi tidak terlihat keras gitu. Nah, sedangkan kalau yang sebelah kanan, kita lihat kanan kirinya, dahinya, mukanya, pipinya, semuanya warnanya hampir seimbang sama. Tuh, dari segi rambut juga, kalau yang kiri sebelah kanan rambutnya ini mungkin terlalu kena cahaya ya. Nah, kalau yang sebelah kirinya itu tertutup kepala, terhalang gitu ya. Sedangkan kalau yang ini warnanya jadi lebih seimbang rambutnya. Nah, dari kedua gambar ini bisa kita simpulkan kalau yang kiri, yang ini ya, ini bisa kita simpulkan sebagai cahaya yang keras atau hard light. Sedangkan kalau yang kanan, ini bisa kita simpulkan sebagai warna yang lembut atau soft light. Kenapa disebut hard light atau yang lembut, atau yang gambar sebelah kanan disebut dengan soft light? Nah, cara membedakannya gini. Untuk cahaya yang keras biasanya pada objek itu terdiri dari bayangan atau shadow, juga highlight yang terlalu berlebihan. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri, di sini tuh ada gambar atau ada daerah di bagian dahi atau muka sebelah kanan itu terlalu terang ya, sedangkan sebelah kirinya terlalu jauh dari pencahayaan yang sebelah kanan ini gitu. Kalau kita lihat juga warnanya kurang seimbang gitu ya, maksudnya kurang merata gitu. Nah, hal yang seperti ini disebutnya pencahayaan yang keras. Nah, pencahayaan yang keras itu sebenarnya bukan bukan fotografi yang buruk juga, tapi biasanya untuk di dunia fotografi hal yang seperti ini tuh hal yang dijauhkan gitu. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh, kita dianjurkan untuk tidak menghasilkan cahaya yang keras seperti ini. Kalau bisa, fotografi yang bagus itu harus menghasilkan foto yang lembut cahayanya seperti yang sebelah kanan. Nah, kenapa yang sebelah kanan disebut dengan pencahayaan yang lembut atau soft light? Karena dari segi shadow semuanya merata ya, tidak ada yang berlebihan shadownya, highlightnya juga, bahkan sampai midtone-nya juga tidak ada yang kurang atau lebih gitu. Jadi seimbang kanan kiri, yang terkena cahaya dan yang tidak, hampir tidak
hampir tidak jauh warnanya dan lain sebagainya gitu, seimbang kelihatannya tuh. Nah ini contoh pertama. Contoh kedua mungkin, nah kalau contoh kedua uh, ini dicontohin dengan gambar kayak gini ya. Di sebelah kiri ini ada gambar lingkaran tapi warnanya solid, sedangkan yang sebelah kanan warnanya nggak solid, ada bayangannya, dimulai dari hitam ada gradasi ke warna putih kayak gini shadownya. Nah kalau yang keras seperti ini solid banget ya, kalau yang lembut seperti ini gitu. Contoh lain mungkin, nah ini kalau kita perbesar, nah ini hard light, ada bagian yang terang banget, sedangkan ada bagian yang gelapnya beneran gelap dan membentuk ya, di sini tuh membentuk banget antara yang terang dan yang gelap, terlalu menempel gitu. Sedangkan yang soft light, yang ini ya soft light itu kita lihat di dahinya, di bagian depan muka sampai ke belakang semuanya merata, seimbang gitu bergradasinya gitu. Nah ini disebutnya warna yang soft. Contoh lainnya, nah ini sama, kalau ini di hitam putih ya, di foto yang hitam putih kita bisa lihat perbedaannya. Yang kanan ini tuh di sebelah kiri muka ceweknya agak gelap dikit, sedangkan yang ini terang. Nah kalau yang sebelah kanan ini tetap gelap tapi gelapnya tidak terlalu gelap, masih mendominasi gradasinya dari yang sebelah kanan mukanya cewek ini tuh, masih kelihatan lembut ya. Nah itu contohnya. Contoh lain, nah kalau dari benda mungkin fotografi yang bagus itu diusahakan tidak menghasilkan bayangan. Nah kalau kita lihat nih di sini ada bohlam. Bohlam itu kan bening. Kalau kena sinar pasti di bawahnya ada bayangan si bohlamnya kayak gini. Bayangan si bohlamnya ya. Tuh. Nah ini disebutnya cahaya yang keras atau hard light. Ini nggak baik sebenarnya. Bagusnya seperti ini. Ini ada bayangan sebenarnya, tapi lembut banget gitu kelihatannya. Tuh ini disebutnya soft light. Nah seperti itu. Terus contohnya, contoh lainnya, aduh kemana ini. Nah ini untuk yang contoh foto lagi. Nah kita bisa bandingin ya kanan kiri. Kalau yang kiri bahkan background tuh lihat ya, di belakang orang ini muncul bayangan. Nah fotografer yang baik itu nggak akan menghasilkan bayangan sekeras ini. Kita harus bisa menghasilkan bayangan selembut ini tuh, di belakangnya masih tetap ada bayangan tapi bayangannya kelihatan lembut banget. Nah bahkan di muka pun di sini tuh di belakang hidung, itu di belakang hidung itu masih ada bayangan, sedangkan yang soft light di sini masih ada bayangan tapi lembut banget. Nah seperti ini, jangan terlalu lama dilihat ya. Terus nah ini kalau ini ke benda juga, ini hard light, yang ini soft light juga. Nah umbra, ada istilah umbra kayak gitunya. Nah ini di foto juga yang sebelah kiri ini hard light, ini soft light, tapi kita lihat background dan hasil mukanya lebih bersih kelihatan walaupun di belakangnya ada bayangan. Ini masih disebut soft light. Nah seperti itu. Nah gimana sih caranya untuk bisa bikin foto soft ini? Itu ada tekniknya sebenarnya tuh. Nah ini ada artikelnya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya, ini bakal di-share di Google Classroom. Nah perbesar dulu. Nah di fotografi itu tentang tata cahayanya itu ada istilahnya 3-point lighting atau pencahayaan 3 titik. Itu adalah metode standar pencahayaan yang digunakan dalam fotografi. Bahkan bisa dipakai untuk videografi atau filmnya ya. Nanti juga kalau misalkan kalian bikin film, dasar pencahayaannya sama dari sini gitu. Jadi kalau mau menekuni film, kalian harus menekuni fotografi juga gitu. Nah kalau kita lihat di gambar nih, kita lihat gambarnya dulu nih. Ini sebenarnya tampilan dari atas ya. Ini ada gambar orang. Nah ini tuh rambut ya, kepala, rambut, dan ini pundaknya. Sedangkan ini ada kameranya. Nah ini ada 3 cahaya gitu. Nah tadi apa namanya, 3-point lighting ya. Nah 3-point lighting ini
itu tuh teknik dasar di fotografi atau videografi yang menempatkan tiga titik cahaya agar ya untuk atau agar objek yang dihasilkan itu pas kita ambil gambarnya terlihat lebih soft gitu. Nah, biasanya kalau pakai di fotografi itu menggunakan menggunakan lighting berupa kayak flash eksternal itu bisa, atau kita bisa pakai kayak kayak LED ya. Kayak LED itu bisa juga. Terus pakai lampu bohlam sebenarnya juga itu bisa juga, lampu bohlam, lampu neon itu bisa kita gunakan gitu. Nah, apa aja sih 3 point lagi itu berarti ada 3 titik. Nah, lampu yang utama, nah ini kalian bayangin dulu aja ya sebelum praktek. Ini ada modelnya nih ya, modelnya cewek atau cowok. Ini kameranya. Nah, lampu yang pertama itu disebutnya key light. Ini ya key. Kenapa disebut key? Karena kunci. Kenapa disebut kunci juga? Karena lampu key light ini dipakai sebagai lampu utama gitu. Lampu utama dari semua lampu yang ada. Nah, kilat ini cahaya terkuat dan paling penting dari 3 cahaya yang digunakan dalam teknik ini. Sumber cahaya ini ditempatkan di antara sisi kamera dan subjek sedemikian rupa. Nah, kalau kita lihat di gambar kan ini adanya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri kameramen di sini misalkan ya. Cahayanya dari sebelah kiri. Nah, sebenarnya kalau nggak dari sebelah kiri juga bisa ya, dari sebelah kanan gitu, atau dari sebelah depan juga bisa gitu. Cuma nanti berpengaruh ke lampu fill lightnya atau ke lampu backlightnya gitu. Nah, kalau di gambar ini digambarkan dengan posisi di sebelah kiri, biasanya 45 derajat ya ukurannya, ukuran penempatan sudutnya itu gitu. Nah, ukuran lampunya beragam, bisa berapa volt gitu ya. Yang penting objeknya ini terkena cahaya. Nah, biasanya kalau misalkan kita menempatkan cahaya di sebelah kiri kayak gini ya, sebelah sini, sedangkan objek modelnya di sini, bayangannya bakal kemana? Kalau backgroundnya ada di belakang di sini, bayangan kerasnya itu pasti bakal ada di sebelah kiri si objeknya di sini, atau di sebelah kanan kameramen di sini. Tuh. Kalau key-nya dipasang di sebelah kanan, bayangan keras si modelnya bakal muncul di belakangnya si model, di sebelah kanannya si model di sini. Gambarannya gitu ya. Logikanya seperti seperti itu ya. Kalau key light-nya dipasang di depan, depan banget kayak gini, sejajar dengan kamera, otomatis bayangannya bakal muncul di belakang banget, belakang si modelnya kayak gitu. Nah, karena kilat ini bakal menghasilkan bayangan, sedangkan kalau fotografi yang bagus itu kan soft light itu bayangannya meredup gitu ya, nggak terlalu tebel. Itu harus ditimpa cahayanya atau bayangannya oleh cahaya tambahan. Nah, cahaya tambahannya dari mana? Bisa dari fill light, bisa dari backlight. Nah, kita baca lagi ke bawah. Cahaya yang kedua itu ada yang namanya fill light. Fill light itu digunakan sebagai sumber cahaya sekunder untuk key light dan ditempatkan di sisi yang berlawanan gitu. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan key-nya itu disimpan di sebelah kiri, jadi fill light-nya itu di sebelah kanan. Kalau misalkan si key-nya itu disimpan di sebelah kanan, maka fill-nya disimpan di sebelah kiri. Biasanya seperti itu gitu. Tapi kalau di dalam praktek nanti mungkin beda lagi, karena kita susah banget loh nanti untuk menentukan bayangannya itu munculnya di mana gitu ya. Nah, itu harus butuh praktek beberapa kali. Tuh. Nah, intinya gini, key itu lampu utama yang nantinya bakal menghasilkan bayangan yang keras di belakang si model. Nah, untuk menghilangkan bayangan di belakang model supaya kelihatan lebih soft, maka si modelnya disemprotkan juga sinar dari lampu fill light ini, lampu kedua gitu. Nah, berarti fill light itu fungsinya untuk membantu key light dalam menghasilkan foto yang lembut. Makanya si fill light ini disebutnya fill. Fill itu kan mengisi ya, mengisi bayangan yang ada di belakang supaya lebih lembut gitu. Bayangan yang dihasilkan dari lampu key ini gitu ya. Nanti kita praktik lah ya lebih jelasnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada backlight. Kalau backlight mungkin tahu ya, backlight itu lampu yang ditempatkan di belakang subjek. Nah, kayak gini contohnya. Misalkan ini ada background, ini lampunya. Tuh.
Nah, kalau fungsi backlight itu digunakan untuk pencahayaan subjek dari belakang. Backlight bisa lebih terang atau lebih redup. Dari keylight, sumber cahaya ini akan memberikan highlight yang cukup pada subjek dan memisahkan subjek dari latar belakang. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya fungsi dari backlight untuk memisahkan objek model dengan objek belakangnya, backgroundnya, kayak gitu. Nah, itu seputar dari 3-point lighting. Kalau kemarin sebagai fotografer kalian harus tahu triangle exposure. Kalau itu udah jago, kalian harus bisa atau harus jago juga di bagian 3-point lighting. Kalau kalian udah menguasai 3-point lighting, baru kalian nanti bisa bikin fotografi yang oke juga gitu ya. Bisa menguasai itu aja pasti jago gitu. Nah, terus berikutnya kecil dulu. Nah, ini tentang temperatur ya. Kalau kita ngomongin cahaya, berarti kita juga ngomongin tentang panas atau dingin, tentang si warna ya atau si cahaya. Karena cahaya itu kalau kita biaskan bisa jadi pecah ya warnanya, jadi beberapa warna. Misalkan warna matahari itu kan sebenarnya bukan kuning ya, kalau dilihat dari bumi mah emang warnanya kuning, tapi warna asli dari matahari itu sebenarnya warnanya putih. Nah, kenapa jadi warna kuning? Karena itu terbiaskan oleh atmosfer bumi gitu. Cahaya matahari itu sampai ke bumi dengan warna putih, terus dipecah lagi sama yang namanya atmosfer sama mata kita, sehingga menghasilkan warna-warna yang lain. Jadi kita bisa ngelihat warna tanah itu coklat, warna lantai itu putih, warna genteng itu merah gitu ya, warna daun itu hijau gitu. Itu karena apa? Karena cahaya matahari itu menyemprotkan cahayanya ke objek, spektrum warnanya, terus mata kita itu bisa memecah warna putih itu jadi beberapa warna yang akhirnya bisa kita lihat gitu di depan mata kita gitu. Nah, tapi kalian sebagai fotografer juga kalian harus tahu nih eh, cahaya yang bagus untuk ruangan harusnya warna apa sih gitu ya. Terus warna itu punya temperaturnya berapa sih gitu ya. Supaya kalian tahu, oh warna ini jangan terlalu gede sih takutnya kepanasan. Oh warna ini jangan terlalu lemah deh takut kedinginan gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh ke hasil fotonya gitu. Nah, kalian bisa lihat nih nanti ya. Nanti kalian baca juga. Di sini cuma sekilas aja. Kalau kita lihat warna itu warna putih itu bisa kita lihat chartnya dari warna biru sampai ke warna merah atau sebaliknya ya, dari warna merah sampai ke warna biru. Kalau kita lihat api, pasti api itu kan kita setuju warnanya merah dan merah itu panas gitu ya. Nah, tapi sebenarnya warna yang paling panas itu bukan warna merah, tapi warna biru. Kayak gini. Warna biru itu sampai 10.000 Kelvin ya. Kalau yang warna merah itu cuma 1000 Kelvin, enggak terlalu panas gitu. Nah, contoh contoh warna merah itu apa? Kayak misalkan cahaya candlelight nih. Candlelight itu cahaya lilin gitu ya. Terus ada warna oranye sampai warna kuning sampai ke putih-putihan. Itu kayak warna siang hari ya, warna matahari. Atau warna lampu-lampu, misalkan tungsten warna ini nih, tungsten light kayak warna bohlam kayak gitu. Itu temperaturnya dari 2000 sampai ke 5000 Kelvin ya. Itu juga belum terlalu panas warna ini. Kalau di kompor juga, di kompor listrik ya atau kompor gas, kalau api keluar yang panas itu bukan yang merahnya, atau di lilin juga sama ya kan. Kalau misalkan si apinya itu menghasilkan warna biru, nah warna biru itu adalah warna yang paling panasnya nanti gitu. Kompor gas itu kan ada ya warna birunya. Nah, itu warna biru itu warna gas yang paling panasnya nih, sampai 1000 sampai 10.000 Kelvin eh, derajatnya ya gitu. Sampai panas banget tuh. Nah, kalau kalian punya cita-cita bikin studio foto, bagusnya pakai warna apa nih di dalam studio? Kalau di rumah-rumah kan ada yang pakai lampu bohlam, ada yang pakai lampu neon yang warnanya putih gitu ya. Nah, buat kalian yang punya cita-cita bikin studio foto, bagusnya itu dalam satu ruangan kalian pasangin dua slot lampu ya. Satu lampu neon yang warnanya putih. Sebenarnya neon itu warnanya biru ya. Nah, cuman karena ada bahan kimianya jadi
warnanya jadi putih. Ditambah satu lagi slot untuk lampu yang jenisnya bohlam atau yang warnanya kuning gitu. Jadi warna kuning sama warna biru ini, warna putihnya, kalau dicampurin ya dalam satu ruangan itu bakal menghasilkan warna yang natural gitu. Yaitu untuk kalian yang punya cita-cita bikin studio foto ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian masuk ke studio foto tapi di dalam studio fotonya cuman ada lampu neon doang. Nah, sebenarnya itu nggak salah sih gitu ya, cuman warnanya mungkin yang dihasilkan kurang natural aja kayak gitu. Neon kan lumayan ya gede, itunya, voltasenya. Satu ruangan bisa terpenuhi lah cahayanya gitu. Tapi sebenarnya itu juga masih kurang. Terus, nah ini ada contohnya, lilin atau lampu minyak itu kurang lebih suhunya 1000 Kelvin, bohlam itu ada 2500 Kelvin, tapi itu belum terlalu panas ya, masih rada-rada redup. Nah, kalau sinar matahari di siang hari yang cerah itu suhunya sampai 6000 Kelvin. Kalau langit yang tidak berawan ya, itu bisa sampai 1000 Kelvin, panas banget gitu kayak Cianjur. Nah, terus di bawahnya di sini ada, nah nanti kalian baca aja deh ini ya. Nah, ini juga ada reflektor nih, salah satu alat bantu pencahayaan fotografi ya. Dan fungsinya juga ada nih, kalian tinggal baca aja sebenarnya. Gitu. Terlalu kecil. Ada jenis-jenis reflektor juga. Nah, supaya enak sih, nanti kita praktekin aja ya. Reflektor itu ada reflektor alamiah, ada buatan. Buatan itu ada yang warnanya emas, gold, bahkan ada yang warnanya biru ya, nggak salah. Warna perak atau silver atau berwarna putih juga gitu. Itu punya fungsi yang beda-beda. Nah, itu materinya. Ini juga ada materinya sedikit, tapi nanti kalian baca-baca aja ya. Ada pengertian soft light, ada istilah-istilah baru, mungkin ada essence light, direction of light gitu ya. Ada istilahnya pictorial light, official light gitu. Nanti kalian baca aja. Nah, mungkin materinya cukup sampai situ aja ya, karena ada terkendala waktu. Makasih buat waktunya. Nanti kita lanjutkan ke materi komposisi fotografi ya. Makasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.